dari Batak kan. Saya tinggal di Kepri ini Bang Zuma. Cuman inilah Bang Zuma. Masya Allah. Saya bingung menghadapi nanti keluarga-keluarga orang tua saya Bang Zuma. Apakah di Kepri ini ada juga mualaf center gitu Bang Zuma? Banyak. Ada itu Ahisugi di Kepri. Iya, jadi saya bisa Riau. Ya sama aja, beda sedikit pun. Kepri Kepulauan Riau. Bang Zuma, boleh saya minta pendapat Bang Zuma tentang ketuhanan Allah itu sendiri Bang Zuma, gimana? Silakan Bung, silakan. Ya, silakan. Ya gimana Bang Zuma? Kalau memang betul-betul Tuhan itu satu, Bang Zuma bisa menerangkan kepada saya Bang Zuma biar saya dengarin nih Bang Zuma. Apa itu? Yang mana yang mau dijelaskan Bang? Maksudnya memang tidak ada Tuhan selain Allah itu sendiri Bang. Ya memang tak ada Tuhan Bang selain Allah. Tuhan itu cuma satu. Nah, Tuhan itu bisa dilihat? Tak bisa. Di dunia ini ya, Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan itu ada tapi bagaimana kemudian cara kita berinteraksi dengan Tuhan? Dengan cara ibadah. Ini hanya itu yang bisa kita lakukan. Lalu bagaimana Tuhan mengadakan manusia dan bagaimana manusia ini bisa memahami keberadaan dirinya sebagai Tuhan? Maka Tuhan menitipkan chip dalam kepala kita berupa akal. Akal disimpan oleh Allah di kepala kita untuk mendeteksi kemudian keberadaan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian Allah pencipta langit dan bumi yang menciptakan seluruh manusia. Manusia yang lahir tanpa ayah ibu, manusia lahir tanpa ayah, manusia lahir tanpa ibu, semua diciptakan. Untuk apa? Untuk memberikan sinyal, bukti bahwa eksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu jelas ada. Maka Tuhan menciptakan dua alam sebagai pertanda bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Alam raya yang pertama yang dicipta itu adalah alam raya tempat bertebaran gugusan bintang. Itu pertanda bahwa Tuhan menyatakan dirinya hadir dengan menciptakan alat makrokosmos atau alam semesta ini. Aku Tuhan memberikan tanda kehadiranku dengan menciptakan alam semesta. Itu satu. Yang kedua, Tuhan kemudian menciptakan makhluknya sebagai pemimpin di atas muka bumi ini, yaitu manusia. Sejumput alam kecil pada makhluk yang adalah diri kita. Nah, entitas alam raya yang ada kita lihat dan diri kita ini, disitulah kemudian Allah menanamkan wujud keberadaannya sebagai eksistensi yang tunggal serta absolut. Jadi besarnya alam semesta ini kemudian Allah simpulkan keindahannya dalam penciptaan wujud manusia. Jadi Tuhan tidak perlu dicari. Kenapa Tuhan tidak perlu dicari? Karena kita buka mata, kita sudah melihat. Apa yang kita lihat? Alam semesta. Dengan melihatnya alam semesta, maka tersadarlah akal kita, ada Tuhan. Karena alam semesta ini tidak mungkin diciptakan oleh pemerintah. Alam semesta tidak mungkin diciptakan kemudian oleh ayah ibu kita. Yang menciptakannya adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Demikianlah Allah kemudian menyatakan tanda bahwa dia itu hadir dengan menciptakan alam semesta ini. Itu Al-Quran menjelaskan itu. Bukti keberadaan Allah, Allah menciptakan alam semesta. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika manusia dicipta, maka Allah kemudian menitipkan chip dalam manusia berupa akal. Inilah yang saya katakan, akal ini adalah makhluk materi Tuhan yang ditanamkan dalam materi fisik tubuh manusia. Akal ini merupakan serpihan daripada cahaya Tuhan yang dengan itu manusia dengan akalnya mampu membedakan segenap kualitas-kualitas objek. Akal yang dititipkan oleh Allah sebagai cahaya kepada manusia
mengikat manusia dalam realitasnya sebagai hamba Tuhan itu sendiri. Jadi manusia yang sadar akan keberadaan Tuhan, akalnya menghantarkan dirinya untuk menghambakan diri kepada yang mengadakan. Itulah fungsi akal diciptakan oleh Allah. Bukan akal dimatikan lalu menjadikan yang bukan Tuhan menjadi Tuhan. Akal adalah cahaya yang diberikan oleh Allah kepada kita supaya kita mampu membedakan segenap kualitas-kualitas objek, untuk membedakan mana Tuhan, mana ciptaan Tuhan, untuk membedakan antara benda satu dengan benda yang lain. Itulah akal. Kalau kemudian ayam, sapi, kambing, tupai, kodok, padahal semua bisa kita bedakan karena akal. Bagaimana dengan Tuhan? Masakan kita tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan yang bukan Tuhan? Masakan kita tidak bisa membedakan antara Khalik dengan makhluk? Masakan kita tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan manusia? Sementara membedakan antara perempuan dan laki-laki kita bisa, membedakan antara 50.000 dan 100.000 kita bisa, membedakan antara tinggi dan rendah kita bisa, giliran Tuhan kita tidak bisa bedakan. Itu adalah satu kenaifan yang sangat luar biasa. Jadi akal diberikan Tuhan kepada kita untuk kita bertuhan, untuk kita mengenal Tuhan, bukan mematikan Tuhan dan menggantikannya dengan makhluk. Terakhir, Tuhan alam semesta yang menciptakan kita ini itu tidak menempati ruang dan tidak menempuh perjalanan relativitas waktu. Tuhan tentu terbebas dari relativitas waktu dan Tuhan terbebas. Halo Bang Zuma. Bang Zuma terputus suaranya. Lanjut. Jadi pada kesimpulannya kemudian 10 detik, yang disebut Tuhan itu sudah pasti bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Manusia bisa sampai kepada bertuhan, menemukan Tuhannya cukup dengan akal. Lalu Tuhan menciptakan aturan tertulis berupa kitab suci untuk supaya akal menelaah tata cara menyembah Tuhan tersebut. Maka agama yang betul adalah agama yang memiliki kitab suci, yang mana kitab sucinya menuntun tata cara beribadah kepada Sang Tuhan. Demikian. Halo Bang Zuma. Iya, halo. Bang Zuma. Iya Bang. Ya itulah Bang. Saya sebenarnya sudah mulai 2 tahun 3 tahun inilah saya berpikir gitu kan. Maksudnya ya Kak, sebelum lagi kemarin ada kasusnya itu ratunya Ento itu kan, jujur di situ saya tambah berpikir, masa saya juga sudah pernah melihat wajah itu memang berbeda-beda, setiap negara beda-beda, apalagi di Afrika itu malah mereka menggambarkan Yesus itu bukan berkulit putih hitam tapi berkulit hitam. Makanya di situ saya tambah gimana ya, saya bingung dengan keadaan. Jujur saya bingung gitu. Cek, boleh aku menerangkan sama si Herbert? Iya. Dia kan Kristen, dia kan belum mualaf kan? Bisa. Tunggu dulu Ibu Darni. Apakah bisa aku mampu untuk memenangkan dia? Boleh kita kasih kesempatan? Iya Bang Juma, aku dulu. Iya, silakan. Oke ya. Bagi jaringan saudara Herbert juga ini merah. Silakan. Kayaknya Roh Kudus masuk ke tiang sinyal, nggak rela Roh Kudus. Bang Weleng juga silakan dibuka mute-nya. Anda Kristen atau Muslim Bang Weleng? Weleng Grey. aku ya. Ya bentar itu aku sapa dulu Weleng Grey, mungkin Kristen juga ini. Bang Weleng Grey. Weleng Grey. Silakan dibuka mute-nya Bang. Halo. Ya, Anda Kristen juga Bang? Halo Bang Suma. Iya, Kristen Ya, atau halo. Islam Weleng Grey? Di sini saya mau bertanya, boleh? Ya, Anda Kristen jawab atau dulu, Muslim? Kristen atau Islam?
Saya Kristen. Oke, Ya, dengarkan di-mute dulu, kalian. di-mute dulu. Aku Di-mute dulu. aku ya. Silakan dengarkan itu. ya. Ada si Herbert, ada si Wellen Gray. Di mana sebenarnya Allah yang benar itu? Kita baca di dalam 1 Tawari 16 ayat 26. Di luar dari Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah apa? Mamon, setan. Sekarang kita Allah Kristen tetap mengalahkan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi teman-teman Islam tidak berani menyebutkan nama Yahweh sewaktu mereka beribadah 5 kali 1 hari. Mereka di luar dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi jelaslah mereka di luar dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi kita Kristen sudah benar. Allah kita adalah Allah Yahweh. Yahweh itu menurunkan firman-Nya. Itulah Yesus turun ke bumi. Yesus ini adalah firman Allah untuk misi penyelamatan dunia. Untuk mendamaikan manusia kepada siapa? Kepada Yahweh itu. Mana berani umat-umat Islam berdoa, ya Yahweh, berikanlah aku istri, kata Bang Juma. Berikanlah aku istri ya Yahweh. Gak berani Bang Juma menyebut nama Yahweh. Pasti SWT, Allah SWT, apa? Allah SWT wa ta'ala, kan gitu. Berarti di luar dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jelas berbeda Allah kita. Jangan kau lari kepada mereka, ya. Jangan kau ikuti Bang Juma. Ikuti Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu dia. Oke, gini Bu Darni. Bang Zuma, Iya, Anda bisa Oke. izinkan nggak? Bisa di mute dulu kalau misalkan ini supaya tidak. Siap. Sorry, soalnya saya live sendiri di sini pakai Siap HP. kan? Ya, tahu Kak. Karena Anda di Makassar kan. Oke, iya Jadi, silakan. lanjut, Saya lagi di kapal laut ini, Bang. Sorry ya. Siap. Silakan Bang Robert, Bang Hebat. Iya, gini Bu Bu Darni. Mungkin saya memang nih awam sama Bible atau apalah itu gitu. Memang cuman Bu Darni, kalau saya lihat di kehidupan sehari-hari, di kehidupan maksudnya saya bersosialisasi itu memang gimana ya Bu Darni ya. Apalagi saya terkhusus di Tanjung Pinang ini tinggal kan di Kepri ini. Jauh berbeda Bu Darni sikap sikap agama kita tuh sama kaum muslimin ini jauh berbeda Bu Darni. Apalagi di saat istilahnya orang itu mau menjalankan ibadah kan, orang itu saya Bang Hebat suaranya kecil banget, Pandi. memang saya lihat mereka Ya, dekatkan mic-mu ke mulut. Dekatkan. memang betul-betul istilahnya suci gitu. Kalau kayak kita kan misalnya kita mau ibadah gitu kan, kita kan Uni di mute dulu Uni supaya kedengaran suara dia. Uni di mute coba. kita kan istilahnya kalau ke ibadah gitu, ke gereja gitu, bermacam-macam warna gitu pakaian kita. Tapi kalau kaum muslimin ini saya lihat yang wanitanya itu putih semua istilahnya gitu loh. Tidak ada yang pakai baju pendek, pakai rok pendek gitu loh. Jauh istilahnya lebih taat, apa bahasanya ya, lebih usuk ya. Herbert, kau nggak tahu ya? Ada orang pakai jilbab dibuka, neneknya dikasih tunjuk susunya di FT. Kau nggak tahu ya? Enggak, itu menentukan. Jangan lihat yang seperti itu. Lihat, Bu Darni lihat. Bu Darni janda. 19 Saya juga tahun. sering lihat ada orang pakai kalung salib main film porno. Iya. Gimana dengan itu? Hah? Setiap umat ada. Jangan Jadi itunya. melihat agama itu dari aturannya. Ya, lihat Nah, dong, kenapa Bu Darni. umat-umat muslim Lihat, Bu itu Darni. berpakaian 19 panjang-panjang? tahun. Tunggu, Bang. Karena di Islam ada aturan untuk Iya. berpakaian Bu Darni, dengan rapi. 19 tahun Di janda Kristen loh. ada, di Nggak Kristen berani ada. laki-laki Bu mendekati Darni. aku karena Bu Darni Bu Darni, saya Wanita tanya. Wonder Woman, bekerja Woi, keras Bu gitu. Darni, saya tanya, Bu Darni, saya tanya. Di Kristen ada ndak aturan berpakaian wanita? Ada. Di mana? Jangan berpakai perhiasan, berdandanlah dengan sopan, katanya ada. Iya coba, Ada. tengok. Kalaupun ada perempuan-perempuan Kristen seperti itu di luar dari ajaran Alkitab. Mana larangan pakai bikini ke gereja, Bu Darni? Kau nggak pernah kau menunjukkan susumu. Kau nggak pernah kau tunjukkan susumu. Mana buktinya Kau kalau itu tahu. susu saya? Dari itu. mana kami tahu kalau Bu Darni nggak pernah mencoli? Dari mana kami tahu kalau Bu Darni selama ini nggak pernah mencoli? Dari mana kami tahu Bu Darni tidak pernah mengambil fotonya Daman, mengambil fotonya Yonatan Nandar lalu coli di rumah? Dari mana kami tahu? Jangan-jangan Bu Darni selama ini udah mengkoleksi foto-foto Yonatan Nandar, Daman, Ade Sugi. Bisa jadi loh.
Karena Bu Darni begini Bu Darni. Begini loh ya, nih dengarkan saya. Kalau ada orang yang nakal. Enggak, gini loh Bang. Aku lagi puasa. Begini loh Bang, kalau ada orang Bang, orang kaya, dia nggak akan bilang Bang, saya kaya, saya kaya. Ada orang baik nggak akan bilang, saya baik. Orang yang menutupi kelakuannya, dia akan bilang, saya nggak pernah loh buka-buka susu. Dari mana kami tahu? Emang kami hidup bersama kamu? Dari mana kami tahu kau nggak pernah pakai foto daman untuk mencoli? Gak usah terlalu jauh. Dari mana kamu tahu kalau Paulus itu tidak pernah naik kucing? Nah, dari mana kau tahu? Mana sejarah hidupnya? Kau terlalu jauh. Paulus saja kita nggak tahu, ngapain aja dia? Nggak tahu kita. Tiba-tiba jadi rasul. Tiba-tiba punya buku 13 dijadikan firman Tuhan. Dari mana kau tahu kalau dia tidak pernah menggunakan baju daster? Alamak. Orang sesamanya tidak menjadikannya rasul. Kita nggak tahu siapa ayahnya, siapa ibunya, ngapain aja pada saat itu. Kita nggak tahu. Siapa yang tahu kalau dia pernah menggunakan sepatu bola, lari dengan sempak keliling Galilea? Siapa yang tahu? Kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi lebih baik kita membahas tentang apa yang diinginkan oleh adik kita Herbert. Ayo kutanya dulu, Adinda Rifa. Siap, Bang Da. Ada nggak kemudian manuskrip atau sebuah narasi ya yang dibangun dari internal mereka tentang kehidupan Paulus usia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 50 tahun, 500.000 tahun. Ada nggak? 6 tahun saya berdiskusi lintas agama, mengikuti Bang Zuma dan Pak Desugi. Satu hal yang tidak pernah ada datanya dari umat Kristen adalah tentang riwayat Paulus dari orang lain. Tapi tentang Paulus sendiri kita tahu itu dari dirinya sendiri, dari surat-suratnya yang konon katanya dari dia, yang dikirim ke Korintus, Efesus, Galatia, dan ke tempat-tempat kafir lainnya. Tidak ada yang mengenal Paulus. Oh mama, dah selesai ya. Saya lagi puasa ini. Jangan lagi bahas-bahas ibu juri kakinya Bu Darni. Jangan. Oke, nah sekarang begini Adinda Herbert. Umat Islam itu tadi kan sudah kita jelaskan tadi. Bagaimana Tuhan menyadarkan manusia dirinya ada, Tuhan itu ada, entitas Tuhan yang absolut itu ada. Bahwa keberadaan Tuhan itu eksis. Ya, dengan cara apa kemudian Tuhan menyatakan dirinya? Dengan cara menciptakan. Lalu bagaimana Tuhan yang tidak bisa dilihat ini berhubungan dengan, bagaimana manusia ciptaan ini berhubungan dengan Tuhan tersebut? Ternyata dengan cara ibadah. Sujud! Berserah diri kepada perintahnya. Lalu tata caranya harus diajarkan melalui perantaraan orang yang betul-betul adalah utusannya, bukan utusan palsu. Supaya apa yang kita lakukan, supaya apa yang kita laksanakan dalam bertuhan itu sudah sesuai dengan kehendak yang Tuhan, Sang Tuhan. Bukan kehendak orang berdasarkan karena politik, berdasarkan karena budaya, berdasarkan karena nenek moyang, berdasarkan karena keturunan. Bukan. Tapi Tuhan dari langit mengutus kemudian Roh Kudus menyampaikan kepada utusannya untuk wakilkan dirinya, menyampaikan, ini loh caramu beribadah kepadaku. Ini loh caramu menjaga hubunganmu kepadaku. Aku ajarkan melalui kitab suci. Nah, sekarang intinya di mana? Umat Islam menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Al-Quranul Karim, salah satu contoh misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya Musa, inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Allah Subhanahu wa taala yang disembah umat Islam berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa aturan-aturan mainku, risalahku, dan juga ketetapanku, firmanku. Jadi yang berfirman kepada Nabi Musa adalah Tuhannya umat Islam.
Dalilnya di mana? Al-Quran surah Al-A'raf ayat 144. Sekarang tunjukkan dalilnya. Tuhannya umat Kristen yang bernama Yesus berfirman kepada Nabi Musa. Ada enggak? Tidak ada. Mana Yesus berfirman kepada Nabi Musa? Tidak, Bang Suma. Kenapa? Karena pada saat itu Yesus dalam keadaan manusia. Parah sekali. Tuhan dalam keadaan manusia. Ini apa ini? Tuhan dalam keadaan manusia. Parah. Nanti kalau Tuhan dalam keadaan manusia, kenapa dia kena diare? Dia kena diare karena dia pada saat itu dalam keadaan manusia. Jalanlah Tuhan yang dalam keadaan manusia ini di tepi jurang. Kejatuhan pelepah pisang, benjol kepalanya. Kenapa itu dia benjol kepalanya? Karena Tuhanku dalam keadaan manusia. Kenapa Tuhanmu gondrong? Karena Tuhanku dalam keadaan manusia. Parah. Sedangkan Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan manusia. Lalu bagaimana cara kita beribadah? Dengan tata cara mengutus para nabi, mengajarkan kepada kita. Makanya lihat Yesus. Ada nggak tata cara ibadah Yesus? Ada. Syahadat, puasa, sholat, zakat. Itu tata cara ibadah Yesus. Sedangkan Kristen ini, Tuhannya yang bernama Yesus, itu adalah manusia. Bagus-bagus kalau manusia. Tapi kalau yang datang di Pulau Patmos, itu bukan manusia. Itu hanya suara. Akulah Yesus yang kau aniaya, sang bintang timur. Siapa yang bisa membuktikan seluruh Kristen di atas muka bumi ini, yang bisa membuktikan kepada Bang Suma bahwa suara yang didengarkan penulis kitab Wahyu itu adalah Yesus anak Maria? Ada yang bisa membuktikan? Tidak ada. Bisa tidak iblis kemudian menampilkan suaranya saja? Bisa. Di mana tertulis? Di dalam Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18. Yesus mengatakan dalam Markus dan juga Lukas, salah satunya nomor 10:18. Apa kata Yesus? Aku melihat iblis jatuh dari langit turun ke bumi berupa cahaya. Yang ditemui oleh Paulus di padang gurun berupa apa? Berupa cahaya. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu mengaku Yesus. Di mana tertulis? Di dalam Matius 24 nomor 24. Waspadalah sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan datang melakukan mukjizat dan menyesatkan banyak orang. Nah tuh. Bang Zuma. Iya, silakan. Saya kalau Bang Zuma menerangkan itu rasanya masuk akal semuanya. Istilahnya sedikit tenang lah hati saya. Masya Allah. Gimana saya menghadapi keluarga saya, terutama itulah mama saya gitu, Bang Zuma. Oke, saudara, pertanyaan saya. Anda sayang kepada mama? Sayang, Bang Zuma. Cemana ya? Cinta kepada mereka? Ya, tidak adalah anak yang tidak cinta sama orang tua. Masya Allah, subhanallah. Kamu mau mama masuk neraka? Ya tidak, Bang Zuma. Cuman Bang Zuma tahu kan gimana kerasnya orang, gimana kerasnya maksudnya keluarga-keluarga, istilahnya dari keluarga orang tua saya kan. Gimana gitu saya menghadapinya gitu, Bang Zuma. Makanya saya ini dilema ini. Ya kayak Bang saya pernah Bang Zuma dengar bilang itu apa ajaran Kristen ini ya memang karena dari leluhur gitu, yang orang tua gitu. Jadi kita ini tak bisa berbuat apa-apa gitu karena keadaan gitu. Mungkin banyak juga teman-teman saya di sini istilahnya kalau bisa memilih gitu ya, mungkin pengen gitu ke Islam gitu kan. Masya Allah. Saya ada teman ini 2 orang kebetulan, dia orang dari Batak juga. Memang kami ini sama-sama bertiga sering diskusi, sering masuk koma-koma Bang Zuma gitu kan. Teman-teman saya di sini gitu. Masya Allah.
Cuman Jadi permasalahannya sekarang ketakutan kepada ibu ya, kepada orang tua ya. keluarga lah terkhususnya, keluarga besar juga. Mungkin kalau orang tua Bang Juma, kayaknya mungkin bisa lah. Cuman kalau ke keluarga ini Bang Juma, itu yang saya bingung gitu Bang Juma. Iya. Sekarang begini Bu. Bang Juma gimana gitu? Apakah kalau saya berpindah keyakinan, apakah saya termasuk di Islam kan ada itu istilahnya kita durhaka gitu kepada orang tua, itu gimana itu? Yeah. Di dalam Al-Quranul Karim surah Luqman di ayat 14 sampai ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada seluruh manusia, jadi bukan cuma Islam tapi seluruh manusia. Apa perintahnya? Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kalian kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa lak bihi ilm. Apa kata Allah kemudian? Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, apa kata Allah? Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka jangan engkau mentaati perintahnya itu. Jangan kau ikuti dia untuk menyekutukan aku. Jangan kau ikuti agamanya yang menyembah selain daripada aku. Dan pergaulilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu di dunia dengan perbuatan yang ma'ruf. Jadi kata Allah, kalau adik ini sudah masuk Islam, tetaplah taat, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua. Kecuali satu, ketika dia mengajakmu untuk kembali murtad menjadi Kristen, jangan kamu taat. Tapi yang lain taat. Nafkahi, beri kesehatan, beri nafkah, beri makan, beri minum, beri rumah, ayomi dia, sayangi dia, cintai dia. Tapi giliran Anda diminta, wahai anakku, ayolah kita ke gereja. Apa kata Allah? Jangan kau ikuti yang satu itu, tapi yang lainnya silakan Anda ikuti. Jangan ikuti melanggar aturan-aturan Islamku, tapi yang lain silakan Anda ikuti. Anda diajak piknik, silakan. Anda diajak tidur, silakan. Anda diajak makan, silakan, selama makanan itu tidak melanggar Islamku. Jadi Anda tidak durhaka. Ketika Anda menjadi Islam, Anda tidak durhaka. Justru Anda menjadi buka jalan, memberi cahaya kemudian di tengah-tengah keluarga Anda. Kok anak saya bisa Islam? Ada apa dengan Islam? Terpanggillah dia kemudian belajar tentang Islam. Tapi kalau sama sekali tidak Islam, maka semua pintu cahaya tertutup. Tapi kalau salah satu dari anaknya menjadi Islam, maka pintu cahaya di antara kegelapan tersebut terbuka, sehingga cahaya masuk ke dalam rumah tangga Anda. Masuk menyinari ibu, masuk menyinari orang tua, masuk menyinari keluarga. Adapun nanti ditutup cahaya itu kembali, yang pasti Anda sudah menemukan cahaya Islam. Nah sekarang, kalau kemudian Anda tidak masuk Islam, mati masuk neraka, tidak ada kecil kemungkinan ibu, ayah, anak-anak, saudara-saudara yang lain masuk surga. Kecil kemungkinan. Bahkan mungkin tak akan bisa. Tapi ketika Anda masuk Islam, maka kemungkinan terbuka lebar untuk keluarga masuk surga. Apa yang Anda takutkan? Harta. Harta tidak dibawa mati. Ayam tidak punya tangan, punya kaki saja. 2, ngais-ngais di tong sampah bisa menghidupi puluhan anaknya.
Tak ada yang ditakutkan. Apa yang Anda takutkan? Takut makan. Sementara yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Hanya ada satu yang perlu ditakuti, yaitu Allah. Tak ada yang perlu ditakuti. Jadi nasihat saya, ketika kebenaran Islam itu sudah ada, ikrarkan diri Anda, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dah, selesai. Hubungan antara kedua orang tua berjalan seperti biasa. Kalau Anda takut kemudian sholat, silakan sholat sembunyi-sembunyi. Banyak orang-orang sukses hari ini melalui saya, Bang Suma, yang tadinya masih mahasiswa, yang tadinya makan pun susah, bersyahadat, sembunyi-sembunyi ibadah dari ayah ibunya. Sekarang justru menjadi cahaya di tengah-tengah keluarganya. Banyak. Saya bisa buktikan itu. Orangnya masih hidup. Dulu takut, dulu diusir, malah mau dipotong. Ikut-ikutan saya juga diserang. Tapi apa akhirnya? Bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya, serumah mereka sekarang menjadi Islam, menjadi Muslim. Jadi tidak usah takut. Jangan takut. Karena Allah itu yang memberi rezeki. Allah yang mengatur segalanya. Demikian. Mungkin ada nasihat atau petua atau ilmu dari guru-guru saya yang ada di sini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya izin ibadah sejenak. Silakan. Silakan, Dek, silakan. Ya, menanggapi dari pernyataan Bu Darni tadi kan, Bang. Nah, apa kata Bu Darni tadi? Jangan kau menyembah Tuhannya Abraham, Allah. Ishak dan Yakub itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan Tuhan kita. Itu maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tengok nih, Bang. Kita baca ya. Pertama ayat yang kita bawa itu abang boleh buka di Al-Baqarah ayat berapa nih? 132. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa yang kemudian diwasiatkan? Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya dan demikian pula Yakub. Apa katanya? Ya baniya, wahai anakku, innallaha astafa, bahwa sesungguhnya Allah itu telah memilih lakumuddin, bagi kamu agama ini. Fala tamutunna, dan jangan pernah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu itu menjadi muslim. Akan tetapi apa yang diperdapatkan oleh orang yang kemudian para sabiin, kaum Nasrani dan Yahudi kemudian mengkhianati hal itu. Apa yang mereka katakan? Yang mereka katakan, am taqulu la inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Apakah kamu mengira dan kamu mengatakan bahwa sesungguhnya Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub wal asbata kanu hudan aw nasara, dan beragama mereka itu yaitu agama Yahudi ataupun Nasrani? Terus Allah mengecam manusia. Apa yang kemudian Allah kecam? Qul antum a'lamu amillah. Apakah kamu mengira kamu lebih tahu daripada Allah? Wahai Burdarni, apakah kamu mengira kamu lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kemudian Allah mengannounce hal itu di dalam Al-Qur'an? Mengannounce bahkan Allah Ta'ala mengannounce kita manusia. Wahai manusia, sadarlah kalian tahu ketuhanan berupa tulisan. Sadarlah kalian tahu ketuhanan daripada pemberitaan orang-orang, daripada pemberitahuan daripada keturunanmu. Tapi engkau tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa dahulu. Pertama terjadinya adanya tulisan. Engkau membaca satu tulisan, kemudian engkau meyakini sebuah tulisan karena keturunan. Kata Allah, Qul antum a'lamu amillah. Qul antum a'lamu amillah. Adakah yang lebih mengetahui daripada kamu selain Allah? Adakah kamu lebih hebat daripada Allah untuk mengetahui ini semua? Dan kemudian apa yang kamu katakan? Am taqulu inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbatakanu hudan aw nasara? Kamu mengatakan apa? Ibrahim, Ishak dan Yakub dia semua mereka itu adalah keturunan beragama Yahudi, beragama Nasrani? Itu yang kamu klaim selama ini? Kata Allah, waman azlama mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapakah yang lebih zalim sekarang? Siapakah yang kemudian hari ini yang paling hancur pikirannya?
daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya. Sekarang kita lihat. Coba kita lihat apa yang terjadi di mekanisme sekarang. Diberikan kita sebuah akal, untuk kemudian akal itu Allah isikan chipset kita untuk mengetahui Sang Maha Hebat tanpa satu titik pun kelemahan. Akan tetapi manusia karena doktrinnya, karena keturunannya justru menyembah sesuatu yang maha lemah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kita bisa langsung merujuk ke ayat 121. Apa yang dikatakan di ayat 161? Alladzina atainakumul kitaba yatlunahu haqqa tilawah. Orang-orang yang telah kami beri kitab suci, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Itulah orang-orang yang beriman. Orang yang telah kami berikan kitab suci mana, mau baikkah Taurat, mau baikkah Injil, mau baikkah itu Al-Quran, mau baikkah itu Zabur, mereka itu adalah orang yang kuberikan kitab, kuberikan nabi yang untuk menjelaskan kitab tersebut. Nabinya dipercaya, pemberitahuannya Alkitab, pemberitahuan kitab dipercaya, dibaca dengan semestinya. Namun sekarang kita boleh menilai. Alkitab bilang ini, kesimpulan gereja bilang ini. Alkitab bilang itu, kesimpulan gereja bilang itu. Sekarang menunjukkan gini, jika agama turun dari Tuhan, maka Tuhannya lebih bisa dipercaya daripada pendapat bapak-bapak gereja. Tapi sekarang tidak. Mau Yesus berkoar-koar sampai kapanpun dia bilang aku utusan, aku hamba Allah, aku nggak bisa apa-apa. Yohanes 5 ayat 36 mengatakan apa? Itulah kesaksi apa itu, ada yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes tentang Bapa yang mengutus aku, tentang perintah yang diberikan kepadaku. Al-Quran mengatakan, apa yang dikatakan? Wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa ausani bisalati wa zakati ma dumtu hayya. Diberikan segalanya kepadaku, perintah yang kujalani, yang kujalani sekarang. Disebutkan lagi, zalikal Isa qaulun haq fallazi yamtarun. Itulah Isa yang kuturunkan kepada kalian manusia, memberitahukan tentangku, memberitahukan tentang adanya aku. Fallazi yamtarun, kalian ragu terhadapnya. Maka jangan salah jika ada pertikaian, jika ada kehancuran di dalam keagamaan kalian. Siapapun yang menalar, siapapun yang membaca bisa berpikir, akhirnya menyimpulkan, jangan salahkan aku wahai manusia. Bukankah sudah kutitipkan Isa kepada kalian? Fallazi yamtarun, tapi kalian yang meragu-ragukan. Itu Bang. Jadi udah terjawab ya apa yang dikatakan dari Bu Darni tadi ya. Jangan engkau menyembah Bang Habib kepada Tuhan yang bukan Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Bukankah telah dikatakan tadi, am taqulu, apakah kamu akan mengira dan mengatakan bahwa Ibrahim, Ishak dan Yakub adalah Nasrani dan Yahudi? Tidak, dia tidak menyembah manusia. Dia tidak menyembah sesuatu yang menyalahi kewarasannya. Kenapa dia tidak menyembah yang menyalahi kewarasannya? Pertama, kita lihat dikit lagi ya, terakhir ya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pernah diajaki oleh keluarganya untuk kemudian menyembah berhala. Saat dia melihat berhala, di situ diisikan kelemahan daripada berhala. Apa yang akal pikirkan? Oh, enggak mungkin berhala ini Tuhan. Karena yang namanya penciptaku sudah pasti waras, menciptakan akalku untuk waras, tapi dia lebih maha waras. Tidak mungkin aku menyembah sesuatu yang dia mengkhianati kewarasan. Hingga akhirnya apa? Tidak mungkin aku menyembah patung ini. Dia lari ke bukit melihat matahari. Oh, tidak mungkin aku menyembah matahari ini. Karena apa? Berganti dengan bulan. Dia lihat bulan, tidak mungkin aku menyembah bulan ini. Karena apa? Berganti kemudian dengan matahari lagi. Menunjukkan apa? Tidak mungkin aku menyembah sesuatu yang selama ini. Dan sekarang dikatakan apa? Abraham, Isa dan Yakub menyembah manusia, menyembah sesuatu yang diwakili kelemahan. Dikatakan dalam Al-Quran, Allah itu huwal awal, huwal akhir. Jelas Tuhannya Islam, tidak ada awal, tidak ada akhir. Sedangkan dikatakan dialah alfa, dialah omega. Ketika disebutkan kata alfa, bukankah kalian ada melihat adanya kelahiran daripada Yesus? Di mana alfanya? Bukankah hari ini di tahun 2024 kita belum pernah ngopi sama Yesus? Kita belum pernah ketemu sama Yesus? Bahkan kita belum pernah video call dengan Yesus. Berarti di mana omeganya? Bukankah kita berpikir? Bukankah kita dititipkan akal? Makanya kenapa Maha benar Allah dengan segala firman-Nya? Kenapa? Apabila Tuhan berhasil memijaki waktu bumi, Tuhan akan menjadi konon.
Apabila Tuhan mengambil wujud makhluk, maka Tuhan fayashtabih alaik, maka makhluk bisa menyerupakan Tuhan. Artinya apa? Jangan salahkan ketika ada umat yang menghina Tuhan karena Tuhan berbentuk. Contoh, kalau Tuhan bisa berbentuk tomat, kita bisa hias tomat itu, mau kita kasih hidung babi, mau kita kasih apa itu dan segala, mau kita bakar tomat itu. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan manusia Tuhan. Salahkan manusia. Kenapa kau mengambil wujud makhluk sehingga hari ini aku bisa mengcosplay dirimu? Sekarang kita lihat daripada kasusnya Ratu Ento. Kenapa kemudian seharusnya mereka itu kepada Tuhannya menaikkan, wahai Tuhan, kenapa engkau mengambil wujud anak Maryam? Sehingga akhirnya kami menerka-nerka, menggambarkan suka-suka hati kami. Kalau seandainya kami lahir daripada golongan kulit hitam, kami gambar dirimu hitam. Kalau kami datang daripada golongan yang bermata sipit, kami gambar dirimu sipit. Apakah itu salah makhluk? Tidak. Itu salah Tuhan karena mengambil rupa makhluk. Itulah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupakan Tuhan. Karena jika Tuhan serupa, maka makhluk kurang ajar ingin menyerupakan Tuhan dengan apapun. Sekian. Baik, Casugi, monitor Casugi. Cak Sugi, monitor. Uni Rifa, mungkin ada yang mau disampaikan, yang mau ditambahkan untuk bro kita Herbert. Uni. Di tempat saya lagi hujan bang, berisik. Oh siap. Dulu. Siap Cak Sugi. Siap. Bang Haber, silakan. Ada yang mau ditanggapi Bang Haber? Iya, makasih buat kawan-kawan kaum muslim semuanya. Mudah-mudahan saya bisa mantap untuk melangkah jauh mengenai. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya mohon doanya buat kawan-kawan juga semua, istilahnya saya bisa lebih mantap. Kalau hati sudah mantap, cuman ya, seperti saya yang cerita tadi sama Bang Zuma, ini tinggal masalah sama keluarga saja, itu saja. Kalau hati saya, ya mungkin saya mau istilahnya, karena ini saya lagi di luar kan, lagi kerja juga, istilahnya malu saya untuk meneteskan air mata saya gitu kan. Selama ini juga saya sudah istilahnya banyak konsultasi sama kayak ada di sini Tanjung Pinang ini Ustadz ya, orang dari namanya Ustadz Abu Bakar. Saya sering konsultasi, sering tukar pikiran, hampir setiap hari saya. Masya Allah. Iya bang, KTP-nya kalau boleh tahu itu lahir tahun berapa? Iya bang, KTP-nya saya tanggal 13 Oktober. Tanggal 13 Oktober bang, 2 hari lagi saya tahun 84. Agama tertulis di KTP apa? Kristen bang, Kristen. Nah, apakah Anda percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gimana Bang Juma? Gimana Bang? Apakah saudara Herbert percaya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya yakin Allah lah yang Tuhan satu-satunya di seluruh dunia, di seluruh inilah bang. Saya yakin bang. Anda yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yakin bang, yakin. Apakah Anda yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi utusan pencipta? Yakin bang. Masya Allah. Apakah Anda yakin bahwa Yesus itu ciptaan Allah? Ya, saya yakin itu mau Yesus, Nabi Isa itu hanya utusan Nabi dari Allah. Subhanallah. Teman-teman di bawah silakan takbir. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, jadi beliau sebenarnya sudah Muslim. Dia sudah mengikrarkan kemudian dengan hatinya tiada Tuhan selain Allah, dan juga Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Subhanallah. Silakan dilanjutkan curhatnya, silakan. Mungkin ada teman-teman yang ada di Kepri yang menjadi pemerhati mu'alaf, silakan Anda angkat bicara, naikkan ke sini. Mana tahu Anda punya yayasan, punya pesantren, atau punya kekuatan untuk melindungi adik kita ini.
Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya ibadah sejenak. Silakan sambil monitor. Bang Juma. Halo Bang Juma. Ya, iya. Ya tadi seperti Bang Juma bilang, kalau untuk di hati saya sudah meyakinkan 1000% mungkin tidak Masya Allah, Masya Allah. di muka bumi ini di seluruh Masya Allah. Allahu Akbar. Itu tinggal dilafalkan dalam bahasa Arab saja itu syahadatain. Ya, saya sudah ada, saya simpan save di handphone saya, ada saya lapas apa untuk syahadat itu ada. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa ashana Muhammad wa asyhadu anna Allah anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, nanti tinggal kabarin saya, Bang Handi, Dinda, siapa? Dinda Fandi atau Uniripa atau Akhi Sugi atau Dinda Daman. Hubungi mereka kalau salah satu dari mereka kalau adik ini sudah mau bersedia. Nanti masalah biaya sunat dan hal-hal yang dibutuhkan kemudian bisa diinformasikan ke saya melalui adik-adik saya yang ada di sini. Silakan dilanjut, Dinda semuanya. Saya ibadah dulu sejenak. Siapkan dah. Ya buat teman-teman, kalau sunat saya dari umur 27 tahun saya sudah sunat. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, silakan dilanjut teman-teman. Saya kembali izin untuk ibadah. Siapkan dah. Bang Daman, Casugi atau Uni